warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Irhamna dengan NIM 19018.006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1 sampai dengan ke pertemuan ke-6 mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Media pemasaran e-commerce yaitu transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Klasifikasi e-commerce yaitu ada B2C, business to customer, B2B, business to business, B2B2C, business to customer, C2C, customer to customer, mobile commerce, location based commerce, intra-business commerce, business to employer, collaborative commerce, e-learning, e-government atau e-procurement. Infrastrukturnya yaitu internet, intranet, dan extranet. 5 area pendukung e-commerce yaitu adalah yang pertama kebijakan publik, yang kedua marketing, yang ketiga layanan pendukung, yang keempat hubungan bisnis, dan yang kelima yaitu manusia. E-business yaitu kegiatan bisnis secara otomatis atau semi-otomatis via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Supply chain management yaitu suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Komponen supply chain yaitu ada upstream supply chain, internal supply chain, dan juga downstream supply chain. Tipe dari supply chain yaitu membuat persediaan yang terintegrasi, pengisian ulang yang berkelanjutan, build to order, dan channel assembly. Contohnya yaitu seperti pada PT Carrefour, di mana pelanggan barang atau bahan mentah masuk ke pabrik, kemudian pabrik mengolah barang mentah tersebut menjadi barang. Kemudian barang tersebut direkap menjadi data-data warehouse. Kemudian data tersebut bisa diakses oleh banyak masyarakat, baik di kota maupun di desa, melalui jasa layanan internet. Dasar-dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce yaitu automation, di mana sistem bekerja secara otomatis, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, integration. Sistem ini dibuat secara terintegrasi, di mana ada klien, ada server yang menampung data-data produk. Kemudian publishing, di mana digunakan sebagai media publikasi. Interaction, di mana interaksi antara penjual dan juga dengan pembeli. Dan yang terakhir, transaction, di mana transaksi jual beli. E-commerce. Huruf I di depannya adalah singkatan daripada elektronik yang apabila disambung menjadi electronic commerce. Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Komponen lama e-commerce yaitu ada telepon, fax, television, Electronic Payment Transfer System, Electronic Data Interchange atau EDI, kemudian Internet. Sedangkan untuk komponen terbaru e-commerce yaitu aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet, ada advertisement, production, purchase, payment, delivery of service. Internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Dan yang terakhir, interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Internet dan www. Internet adalah infrastruktur global yang menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. World Wide Web
atau www digunakan sebagai mekanisme sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Dan yang terakhir, intranet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global yang menghubungkan internal organisasi. Keuntungan e-commerce. Biaya operasional dapat berkurang, di mana kita tidak perlu lagi membayar biaya publikasi yang mahal. Hanya dengan men-share link ke sosmed, maka masyarakat di luar sana bebas untuk menemukan e-commerce kita. Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan. Hanya dengan bertransaksi, kita bisa belanja apa saja di sini. Dari sisi admin, bisa melayani di depan server saja. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan konsumen, customer service dari perusahaan tersebut cukup menjawabnya hanya di depan komputer saja. Kemudian, memperbesar aliran pendapatan baru, di mana dengan mudah untuk memulai bisnis baru. Cukup dengan foto, posting, dan juga publikasi di media-media tertentu. Kemudian, meningkatkan pangsa pasar. Otomatis konsumen kita meningkat dengan besar, tidak hanya di dalam kota. Apalagi kita mempostingnya dengan menggunakan bahasa asing dan juga menggunakan SEO. Kemudian bisa juga untuk melebarkan jangkauan pasar. Kerugian e-commerce yaitu yang pertama, rasa kurang puas terhadap fisik barang. Ini terjadi karena kita hanya melihat foto produk yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kedua, kurang percaya dengan barang yang dipesan karena produk berbentuk digital. Yang ketiga, kultur bahwa belanja itu rekreasi, yaitu belanja itu dianggap sebagai jalan-jalan. Resiko pada e-commerce. Kehilangannya finansial secara langsung karena kecurangan, yaitu berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Akibat sistemnya rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misal, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Kemudian, kehilangan kepercayaan dari konsumen, yaitu usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan, sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Misal, jasa pengiriman barang. Ternyata di saat adanya pengiriman ada keterlambatan atau sebagainya. Hasilnya, konsumen menjadi khawatir. Tipe-tipe e-commerce, yaitu business to customer, di mana penjual itu organisasi atau perusahaan dan pembeli itu customer. Disebut juga sebagai electronic retailing. Toko elektronik diset pada internet untuk menjual produk pada customer. Contohnya, customer membeli buku dari toko virtual di internet. Contoh business to customer yaitu Amazon. Kemudian ada business to business, di mana penjual dan pembeli sama-sama adalah organisasi bisnis. Contohnya, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Contoh aplikasi business to business yaitu Global Source. Ini web. Kemudian ada customer to customer, yaitu pembeli dan penjual sama-sama customer.
Contohnya yaitu toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer lainnya. Contohnya itu eBay. Kemudian ada customer to business. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkannya, seperti di dalamnya menentukan harga, kualitas produk, merek, dan lain-lain, seperti priceline.com. Kemudian model sistem e-commerce. Ada sisi klien yang bisa mengakses lewat HP atau laptop, dan juga ada sisi server, yaitu sistem service system dan juga web server, serta application server dan back-end system yang mengolah database. Di antara sisi klien dan sisi server biasanya dilengkapi dengan firewall agar tidak mudah dibobol oleh hacker. Communication revolution, yaitu di mana dulunya menggunakan surat menyurat, kemudian beralih ke telepon, lalu beralih ke televisi, hingga sekarang menggunakan teknologi seperti HP, laptop, dan internet. Ekonomi digital, di mana dari masa agrikultur ke masa industrial hingga ke masa yang menggunakan digital seperti sekarang. Internet, yaitu suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi, seperti antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Internet mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995. Internet dikenal sebagai basis atau foundation dari New Digital Networked Economy. Internet karena sangat esensial di Amerika Serikat, banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru ini. Di negara lain, perkembangannya bersifat eksponensial. E-business, penggunaan TI khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya. E-business merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi TI. Di dalam e-business ada e-commerce, di mana e-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Model bisnis tradisional. Bisnis dengan model tradisional adalah pembangunan bisnis yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan juga BUMD. Usaha atau bisnis tersebut juga bekerja sama dengan tempat-tempat usaha seperti halnya ruko, pertokoan, dan lain sebagainya. Dengan model bisnis tradisional, pembeli atau konsumen biasanya langsung bertemu dengan penjual yang menawarkan langsung, seperti halnya jual beli di pasar, koperasi, dan lain sebagainya. Biasanya berawal dari modal yang kecil sehingga tidak terlalu mendapatkan untung yang besar. Sedangkan model e-business ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa berhubungan dengan sistem pemrosesan data secara internal dan juga eksternal, secara lebih efisien dan juga lebih fleksibel. E-business juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan, dan juga untuk bisa memenuhi dan melayani kepuasan konsumen. Bisnis ini tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja dan tidak tergantung tempat dan waktu. Siklus penerapan IT dalam bisnis. Yang pertama, teknologi hanya dipakai sekedar untuk rules otomatis dalam pengolahan informasi. Kemudian, teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Kemudian peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Arsitektur aplikasi e-business.
Arsitektur aplikasi e-bisnis ini merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan seluruh proses kerja yang terjadi di dalam perusahaan, baik hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki, di mana untuk mempermudah mendapatkan gambaran umum perusahaan terkait komponen dasar, proses dan aplikasi serta hubungan antara satu sama lainnya. E-business application. Yang pertama yaitu ada ERP, Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua ada CRM, yaitu Customer Relationship Management, yaitu sistem otomatisasi real-time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Kemudian ada EAI, yaitu Enterprise Application Integration, yaitu merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Kemudian ada SCM, yaitu Supply Chain Management, yaitu manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Dan ada ECS, yaitu Enterprise Collaboration System. Enterprise Collaboration System atau ECS adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Kemudian ada sales order atau biasa disingkat dengan SO, adalah penawaran yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli. Menurut pengertian yang lainnya, sales order adalah dokumen penawaran penjualan tertulis yang mengonfirmasi penjualan atas suatu barang atau jasa. Maka dapat disimpulkan kalau SO adalah dokumen penawaran penjualan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Dokumen tersebut dibuat untuk mengonfirmasi penjualan produk atau jasa dalam sebuah transaksi. Pemesanan barang dimulai dari customer memesan produk menggunakan HP atau laptop, kemudian diterima oleh customer manajemen di perusahaan tersebut, kemudian diberikan harga, dan ternyata dari penawaran tersebut terjadi deal. Kemudian barangnya pun ada, lalu diproses, kemudian packing, kemudian mengirim barang, lalu ke dalam proses pembayaran. Biasanya bisnis online yang terjadi itu sering bayar dulu baru barangnya dikirim. Mengapa e-bisnis? Karena yang pertama kita bisa melayani customer kita dan rekan bisnis kita dengan cepat, efektif, dan efisien. Kemudian kita bisa membuka peluang pasar baru, memperluas produk, memberikan pelayanan yang mudah. Kemudian kita bisa meningkatkan profit atau laba kita. Kemudian kita bisa bertahan pada kondisi yang kompetitif antar perusahaan dan antar produk. Positif yang bisa kita dapatkan dari e-bisnis yaitu yang pertama, kita bisa mengakses dengan mudah. Maksudnya ialah supaya dapat terhubung atau juga berinteraksi jarak jauh atau juga tidak langsung dengan konsumen. Para pembisnis juga hanya sangat membutuhkan koneksi internet yang memadai. Kemudian lebih tepat sasaran. Jadi, para pembisnis yang mempromosikan produknya juga akan lebih tepat sasaran sehingga para konsumen pun akan bertambah. Terus bisa menghemat waktu. Apabila untuk berinteraksi ataupun juga bertransaksi harus menemui konsumen atau juga menemui rekan bisnis, maka dengan e-bisnis, komunikasi ini dapat dilakukan secara online di internet sehingga dapat menghemat waktu. Kemudian tidak membutuhkan modal yang terlalu besar.
Kebanyakan orang selalu beranggapan bahwa untuk memulai suatu bisnis membutuhkan modal yang cukup besar, khususnya di dalam melakukan promosi produk yang akan dijual. Sedangkan untuk sekarang ini bisa dilihat banyak sekali orang yang berbisnis dengan menggunakan internet atau secara online dengan menggunakan modal yang sedikit. Hanya dengan modal kecil serta didukung dengan koneksi internet yang memadai, banyak orang yang langsung dapat menjalankan bisnis. Contoh dari bisnis di internet yaitu menjadi reseller. Jadi hanya dengan menjual ulang produk-produk yang sedang dijual oleh penjual lain, tentunya dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi operasi internal, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran, meningkatkan revenue stream baru atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui pada sistem transaksi tradisional. Kemudian dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Memperpendek waktu produk cycle, kemudian meningkatkan customer loyalty, kemudian meningkatkan value chain, kemudian mendukung ketersediaan layanan 24 jam, kemudian meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna jual, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia. Negatif yang didapat dari e-bisnis yaitu yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga, seperti gangguan yang ditimbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kemudian yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Kemudian kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kemudian penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kemudian kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Lalu, faktor keberhasilan e-bisnis ada 3, yaitu validity atau validitas. Kedua pihak dalam bertransaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Kemudian integrity atau integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Kemudian ada privacy atau privasi, di mana kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Faktor penyebab kegagalan e-bisnis, yaitu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Penerapan e-bisnis yang tidak diikuti oleh proses change management. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Buruknya infrastruktur komunikasi. Tidak selarasnya strategi IT dengan strategi perusahaan. Adanya masalah keamanan dalam berinteraksi. Kurangnya dukungan finansial. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang berinteraksi atau cyber law. Kemudian yang terakhir, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberi layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Sekilas rutinitas di internet yaitu ada layanan Google Docs, layanan email via Gmail atau Yahoo Mail, akun di jejaring sosial,
streaming di YouTube, dan penyimpanan data dengan G Drive atau Dropbox. Semua layanan ini gratis menggunakan teknologi cloud computing. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit lain, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang dan lain-lain. SIM atau IT mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis dalam perusahaan, termasuk dalam tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan yaitu ada Enterprise Resource Planning atau ERP, System Application and Product in Data Processing atau SAP, kemudian ada Supply Chain Management SCM, kemudian Customer Relationship Management atau CRM, kemudian Decision Support System atau DSS. Enterprise Application Integration atau EAI merupakan solusi untuk masalah tersebut karena EAI merupakan aplikasi yang mampu untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platform. Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Dan yang terakhir, infrastruktur e-business yaitu bangun website, buat sistemnya, tentukan produknya, kenalkan produknya, dan raih keuntungan. Pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. E-business planning process yaitu penyusun visi nilai bisnis dan dalam nilai penyusunan, model dan strategi-strategi dalam e-business. E-business atau IT strategis dan arsitektur, aplikasi e-business, pengembangan dan pengawasan. Komponen utama dalam e-business teknologi manajemen yaitu ada pengelolaan e-business dan IT strategi, kemudian pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, dan yang terakhir pengelolaan IT organization. Kemudian perencanaan e-business. Dalam bagian proses perancangan e-business, difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu pengembangan strategi. Pada tahapan ini, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-business dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-business yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Yang kedua, resource management. Mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya teknologi informasi termasuk personel IS, hardware, software, data, dan network bisnis. Dan yang terakhir, teknologi arsitektur. Membuat suatu pilihan IT strategik yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-business perusahaan dan e-commerce inisiatif. Kemudian ada arsitektur teknologi informasi. Teknologi platform, yaitu ada internet, intranet, extranet, dan jaringan sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak. Kemudian ada sumber-sumber data. Banyak jenis database operasional maupun khusus, termasuk data warehouse,
dan internet atau intranet database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Arsitektur aplikasi. Aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategik e-business initiative, juga proses bisnis secara keseluruhan. IT organization. Bentuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis atau IT strategi yang diformulasikan selama proses perencanaan strategis. Kemudian ada multimedia system platform, menggunakan kelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi, proses atau teknologi lainnya dikembangkan. Contoh situs e-bisnis pada bidang perbankan yaitu ada BCA, BII, Wells Fargo. Pada bidang kosmetik yaitu ada Avon. Dan pada bidang peralatan listrik ada seperti General Electric. Komponen e-bisnis ada dua yaitu kartu kredit dan virtual shop. Perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan pada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Dan yang terakhir, struktur organisasi menjadi flat. E-product atau produk yang sering disebut e-product yaitu seperti produk berupa informasi, produk entertainment, produk jasa, produk barang, dan juga produk keuangan. Supply chain management. Untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja, tetapi juga dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru pada tahun 1991 yaitu Supply Chain Management atau SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Perubahan paradigma persaingan bisnis dari single alone competition menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lainnya. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Tujuan supply chain yaitu yang pertama untuk memaksimalkan keseluruhan nilai. Contoh, dari penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar $60. Rantai pasokan menimbulkan biaya-biaya seperti informasi, penyimpanan, transportasi, komponen, perakitan, dan lain-lain. Keuntungan rantai pasokan sama dengan $60 kurang jumlah biaya kuadrat. Keuntungan rantai pasokan atau total laba dibagikan di semua tahap rantai pasokan. Keberhasilan diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada tahap individu. Pelanggan merupakan sumber pendapatan. Sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Masalah pada supply chain yaitu
Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa melambat dan rawan kesalahan terutama ketika ditangani secara manual. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan IT. Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Perusahaan isi murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan logistik internal. Tantangan dalam mengelola supply chain yaitu tantangan satu yaitu ada kompleksitas struktur supply chain, di mana adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kompleksitas dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Contohnya seperti kompleksitas internal antara bagian marketing dengan produksi, di mana marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi, sehingga terjadinya perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Di sisi lain, bagian produksi sering resisten terhadap perubahan yang mendadak. Contoh kompleksitas eksternal perusahaan yaitu supplier menginginkan pemesanan produk dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan diharapkan pesanan tidak berubah. Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksi selesai. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah, spesifikasi, maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Perusahaan juga menginginkan supplier mengirimkan produk dalam waktu yang tepat dengan sistem JIT atau kuantitas kecil-kecil. Tantangan kedua yaitu ketidakpastian, di mana ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Kemudian pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber ketidakpastian yaitu yang pertama ketidakpastian pembeli, ketidakpastian supplier terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Kemudian ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Supply chain versus SCM. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. SCM adalah metode alat atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Definisi SCM. SCM adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dalam layanan. Komponen SCM yang pertama ada upstream supply chain, yaitu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Kemudian aktivitas utama dari upstream supply chain adalah pengadaan. Contoh kegiatan upstream untuk pabrik perakitan sebagai fokus dari rantai pasokan adalah memasok bahan baku yang merupakan bahan tidak diproses, misalnya logam seperti aluminium dan tembaga. Kemudian fokus kegiatan
yaitu menambang bahan yang diminta secepatnya dan seefisien mungkin, mengangkut dan mengirimkan ke pabrik. Kemudian yang kedua ada internal supply chain, di mana meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi tersebut. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian perusahaan. Yang ketiga ada downstream supply chains, di mana meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir, dan aktivitas diarahkan kepada distribusi, transportasi pergudangan, dan after sale service. Manfaat secara tidak langsung dari SCM yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan, di mana kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Kemudian meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian menurunkan biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Pemanfaatan aset semakin tinggi, di mana karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan atau skill, sehingga mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi dengan baik. Kemudian peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia, akan meningkatkan laba perusahaan. Kemudian, perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari proses distribusi produk, lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Manfaat SCM secara langsung. SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Peran teknologi internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu yang pertama electronic procurement atau e-procurement, kemudian yang kedua electronic fulfillment atau e-fulfillment. Peran teknologi internet. Electronic procurement adalah salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik, di mana pembeli mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan, dan supplier dengan harga terendah yang dianggap menang. Sedangkan e-fulfillment adalah pemenuhan pemesanan pelanggan secara elektronik, menerima orderan melalui email atau web-based ordering, mengelola transaksi, manajemen gudang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis dan sebagainya, kegiatan reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Sekian penjelasan rangkuman dari pertemuan 1 sampai 6 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.